bisa langsung connect. Oh ya, kayaknya sudah masuk Insta. Welcome semuanya, selamat datang lagi di acara live kita. Dan sudah ada teman-teman yang masuk. Ya, ada Kak Agnes, welcome Kak Agnes. Terus juga ada Kak, namanya maknya Pret. Halo Kak Dian, welcome. Kak Aina Rianti, selamat datang juga. Ya, welcome semuanya. Kak Rami, selamat datang. Kak Widya, selamat datang juga mampir semuanya. Kak Rani, Kak Karlin, Kak Rama, welcome semuanya. Ada Cik Mary, welcome semuanya. Cik Feni juga, selamat datang. Ada Kak Sei Ichiran, Kak Endah, lalu Kak Desi Gamal, Kak Lia Anis. Oke, welcome semuanya. Oke, so hari ini mau ngebahas sedikit tema, mungkin nanti habis ini, tadi habis dari session di LVM seperti biasa hari yang keempat ya, dan banyak beban emosi yang tung hilang ya, jadi lebih happy, asik, seru. Ada Juanito Samuel, halo Koreo, halo juga, welcome bro, selamat datang. Ada Kak Desi Aprianti, selamat datang. Kak Yulia, selamat datang. Kak Vicky, selamat datang. Kak Yatika Mojokerto hadir, selamat datang Mojokerto. Kak Email juga sudah mampir, selamat datang semuanya. So seperti biasa seru-seruan. Terus tadi saya habis selesai bawain session, saya yang ikut session ya, makanya tadi kita startnya agak mundur karena tadi habis dirapihin dulu otaknya ya. Jadi coach masih butuh di coach ya, jadi di treatment juga biar nggak terlalu banyak nyimpenin unek-unek ya, karena kan sekalinya session tuh kayak bawa kelas besar itu memang kadang-kadang ada challenge-nya sendiri ya. Kalau misalkan energinya kita nggak di detox, kadang-kadang ada yang masuk mungkin sedikit gitu ya, yang ibaratnya karena kan kita harus mikir terus, jadi kepalanya mutung nih ya. Nah itu perlu di clear out gitu ya, supaya bisa lebih ringan lagi dan bisa langsung activity lagi dengan nyaman gitu ya. Jadi ya begitulah sistemnya. Atau kalau enggak juga biasa saya lakukan sendiri, cuman lebih enak kalau misalkan ada yang bantuin, seperti itu ya. So anyhow, get back lagi ya. Jadi hari ini, kemarin ini saya ngebaca satu buku yang sangat menarik buat saya, yaitu You Can Heal Yourself. Ditulisnya udah tahun 1980-an sama namanya Louis L. Hay ya. Dia salah satu leading expert di urusan tentang emosi bawah sadar dan juga yang mempengaruhi tubuh fisik manusia ya. Dan dalam satu bukunya itu ada satu pertanyaan yang menggelitik buat saya, sangat menarik dan kayaknya bersinergi banget dengan apa yang selama ini kita banyak bahas ya. Jadi nomor satu adalah dia bertanya seperti ini, apa keharusan terbesar dalam hidup Anda yang bikin Anda jadi harus melakukan sesuatu ya. Jadi keharusan terbesar Anda, jadi kayak misalkan saya harus misalnya membahagiakan keluarga, saya harus misalkan sukses, saya harus jadi kaya, saya harus masuk surga, saya harus jadi orang baik, saya harus apa harusnya Anda? Coba ditulis, ayo, apa keharusan yang menurut Anda sekarang nih lagi banyak sering muncul di kepala Anda? Apa yang keharusan apa yang muncul ya, sehingga itu mempengaruhi diri Anda? Harus apa? Coba dicek, ayo tulisin ya. Jadi harus apa? Ya, karena setiap orang punya keharusan yang berbeda-beda dari setiap proses kehidupannya mereka masing-masing. Ya, keharusannya juga lain-lain. Ya, si A mungkin harus ini, si B harus itu. Saya harus sukses punya yang namanya passive income. Oke, itu salah satu keharusan juga. Saya harus sukses dan jadi lebih baik. Saya harus kaya dan jadi banyak duit. Ya, terus apalagi harusnya? Harus banyak duit, kata Kak Rahmi. Harus dan trip, harus jadi pribadi yang baik. Harus sukses dan menjadi orang baik. Nah, kata harus itu berarti kita sedang menyatakan sedang tidak, kalau menurut Pak Roni F. Ronodirjo, ya, guru besar Neuro-Linguistic Programming di Indonesia. Ya, harus itu menyatakan kita sedang tidak dalam kondisi itu. Kalau misalkan ngomong sederhana, saya harus mandi. Artinya hari ini Anda sedang tidak mandi, Anda harusnya mandi. Jadi sebenarnya ya, jadi Anda lagi menyatakan tidak ya, tapi Anda harus. Jadi seolah-olah kalau harus itu sebetulnya Anda kayak merasakan juga seringkali harus itu membawa yang namanya keterpaksaan. Ini juga yang dibahas sama Pak Prasetya Brata ya, kalau Anda baca bukunya di Provokasi gitu ya. Beliau banyak banget ngomongin tentang
keharusan ya, tapi kayak di provokasi, aku nggak tahu di provokasi apa bahas gak ya, tapi dia sering kalau Anda ikut trainingnya, beliau akan bahas banyak tentang keharusan ya. Harus sukses, harus bermanfaat orang banyak, berarti kita secara bawah sadar sedang melabel diri kita tidak sukses dan tidak bermanfaat untuk orang banyak ya. Kalau kita harus sehat, artinya mungkin kita sekarang lagi nggak ya sehat, tapi kita akan takut sakit ya kan, misalnya seperti itu. Harus lebih baik, seolah-olah kita kayak belum baik ya. Bersikap dan berkata seolah masih ada yang konslet di dalam diri kita. Jadi keharusan itu, kalau misalkan harus punya uang banyak, artinya saya melabel diri saya sedang tidak punya uang banyak. Dan secara energetik, artinya ya kita jadi kayak secara energinya belum inline, nggak selaras. Karena kalau dia kata keharusan, ada keterpaksaan. Di keterpaksaan itu kalau misalkan Pak Pras bilang, ya jadi kayak misalnya contohnya ya, kalau Anda harus menemani istri Anda ke pasar misalnya. Sebenarnya saya nggak mau nemenin istri ke pasar, tapi saya harus. Ya, harus itu menandakan sesuatu yang kayak kita nggak, sebenarnya kalau ada pilihan mungkin lebih baik kita nggak usah lakukan. Ya biasanya kalau harus sukses itu seiringan dengan saya males. Kenapa? Karena ada perjalanannya itu capek kalau buat sukses. Banyak orang yang kayak misalnya kayak kemarin kita bahas bareng-bareng tuh, mereka bilang katanya, oh kalau mau sukses harus kerja keras, harus bisa membina tim yang banyak, nanti waktu saya habis. Terus banyak orang yang bergantung hajat hidupnya sama saya. Jadi kayaknya kalau punya uang banyak tuh banyak tanggung jawab ya, misalnya kayak gitu. When there is from great power comes great responsibility. Jadi kayak dibalik tanggung jawab ya, kekuatan yang besar harus ada tanggung jawab yang besar. Ya akhirnya jadi kayak keharusan untuk kesana. Jadi kalau ada pilihan, mungkin saya akan lebih milih duduk-duduk enak, nggak ngerjain apa-apa, lebih santuy ya. Jadi seperti itu misalnya ya. Jadi akhirnya kita jadi seringkali konflik batin ya dengan keharusan ini. Nah jadi dia tanya apa keharusan terbesar dalam hidup Anda. Terus yang kedua, ya ini Anda tanyakan lagi ya ke dalam diri Anda. Kenapa itu jadi keharusan buat saya? Ya itu mungkin pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya harus kaya, kenapa saya harus kaya? Saya harus punya banyak uang, kenapa saya harus punya banyak uang? Saya harus punya passive income tadi, kenapa saya harus punya passive income? Saya harus sehat, kenapa saya harus sehat? Saya harus, nah jadi harusnya Anda tadi, terus Anda tanyakan kenapa? Ya, misalkan contoh, saya harus lulus kuliah. Kenapa saya harus lulus kuliah? Ya, terus kalau misalkan saya harus bahagia, kenapa saya harus bahagia? Ya. Nah, jadi kayak untuk bahagiakan keluarga. Nah, berarti ini ketemu jawabannya, Anda merasa diri Anda belum membahagiakan keluarga Anda misalnya. Ya kan? Terus apalagi? Misalnya contoh, ya itu akan nge-trigger emosi di belakangnya. Kalau saya biasa menyebutnya istilahnya kuncian gitu ya. Dan ini salah satu yang ternyata sudah dibahas selama dari tahun 1980-an. Wow, canggih banget ya. Jadi pas saya ketemu buku ini, loh kemana aja gue nih 1980, kok gue seumur hidup gue gak pernah baca buku ini. Bahkan ditulis sebelum saya lahir. Atau pas umur saya mungkin berapa tahun gitu ya. Canggih banget, luar biasa gitu ya. Oke, so jadi kalau misalkan belum down tiket, berarti saya belum sukses. Oke, padahal banyak yang udah down tiket juga belum sukses juga banyak ya. Jadi tiket bukan sebuah ukuran suksesnya seseorang juga ya, untuk kebutuhan hidup ya. Oke, terus apa lagi ya? Kenapa Anda harus titik-titik yang tadi ya? Harus selalu positive thinking. Kenapa? Why? Oke. Coba dicek, dan konon menurut beliau katanya justru itu yang kita harus selesaikan ya. Saya harus punya passive income karena mau di masa depan uang untuk nggak menjadi masalah lagi. Jadi bisa mewujudkan impian-impian kita. Oke. So apapun yang ada di belakang keharusan Anda, ya semua yang menjadi alasannya, perhatikan semuanya. Dan semua yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, perhatikan semuanya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa terkait dengan hal ini yang ada terkunci di dalam benak bawah sadar Anda. Apapun itu, pemikiran, rasa, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, keikhlasan, semua keraguan, semua pemikiran, semua pengalaman, peristiwa, semua penyangkalan, semua keraguan, kebingungan, keinginan, keikhlasan, semua diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan.
Oke, dan semua rasa yang tersisa dalam diri Anda terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Oke. Harus closing setiap hari. Wah, pingsan. Jangan closing pribadi ya, closing tim setiap hari. Ya, biar tim Anda closing setiap hari. Ya, karena keluarga besar menunggu kesuksesanku, bergantung padaku, masih single dan diandalkan keluarga. Ya, kapanpun itu menjadi penting buat Anda. Semua keharusan ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Katanya Kak Sulis langsung kentut kok, maaf. Wih, mantap. Aku sendawa kenceng katanya Ci Email. Yes, semua keharusan Anda. Periksa lagi apa keharusan yang lainnya. Dan apa yang mendasarinya, yang menjadikan keharusan. Oke, perhatikan semua hal yang menciptakannya, semua rasa, semua pemikiran, semua yang dipelajari, lihat, dengar, rasakan, alami, pelajari dari masa lalu, dari semua sistem edukasi spiritual kebudayaan, dari kapanpun, dimanapun, dari semua dimensi ruang dan waktu, semua diterima, disadari, diikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Apapun yang menyebabkan jadi pusing, jadi sesak, jadi nangis, semuanya nih ya, nih aduh nggak karu-karuan nih anak di Instagram nih ya. Perhatikan semua rasa yang ada, semua keharusan yang Anda ciptakan, dan apapun yang mendasarinya, semua yang menciptakan hal ini dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Sebuah tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Tarik nafas, tahan, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada, yang menciptakannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan. Pundak berat. Oke, apapun yang menyebabkan pundak berat, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Mantap. Oke, coba dicek. Nguapku. Oke. Udah nggak ngerasa terbebani untuk ikut dengar koreo malam ini. Oke, sip, mantap. Jadi kayak lebih ringan ya. Kalau misalkan udah lepas biasanya kayak ringan. Katanya Civeni sudah ringan plong. Kata Kak Marianiar udah nguap-nguap. Katanya Kak Sita ngantuk. Ya abis ini tinggal tidur aja ya, seru ya. Katanya Kak Rimbawati GERD-nya kumat. Wah, berarti ada apa energi signifikan di sana. Apapun yang menyebabkan GERD Anda kumat dan semua rasa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke. Sebelum mulai tadi kepala sakit berat seperti ada unidentified emotion, sekarang sudah hilang, nggak nyadar. Oke sih, mantap. Ya, keren ya. Jadi sederhana tapi triggering banget buat banyak orang. Lebih ringan, jadi ketagihan ikut sistemnya di OITRTO. Oke, sip, mantap. Plongko tapi masih sesak dada, masih ada yang tersisa. Ya, dilepaskan aja. Coach, apa yang membuat emosi bisa dilepaskan melalui di OITRTO ini? Karena emosi itu ada shortcutnya. Shortcutnya ada di fisik, ada di nafas. Ya, jadi caranya sangat gampang sekali untuk dilakukan. Jadi emosinya bisa dilepaskan. Ya. Sebenarnya tinggal exercise napas doang, dibuang aja gitu, jadi langsung bisa kebuang. Tapi kita perlu tahu apa yang perlu dibuang, itu yang bikin dengan sistem ini memudahkan untuk melepaskan ya, kayak gitu. Jadi ya simply cuman seperti itu saja sih ya. Lebih ringan kok ternyata kalau mengunci keharusan dan supaya itu bikin berat beban pikirannya. Ya betul sekali, jadi kita nggak ada keharusannya sehingga lebih ringan ya, jadi lebih happy. Ada yang sesak nafas. Apa yang menciptakan sesak nafas Anda? Kreasi apa yang Anda bikin dan apa yang menyebabkannya? Semua yang menciptakannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semuanya tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Mantap. Katanya Kak Kristina, lepas jadi ringan,
Tadi nyeri banget katanya Chief Florence. Oke, sip. Hopefully udah ringan ya. Katanya Kak Anda nguap kok ringan banget. Leher belakang ada yang berat tadi saya iciran. Oh, semoga udah ringan ya. Pundak kok jadi ringan katanya Kak Chief Florence. Oke. Katanya Kak Rami nguap dan kentut. Katanya Ci Imel nguap-nguap pengen goleran. Oke, sip. Abis ini langsung tidur ya. Boleh gak dipraktekin saat kita emosi karena sesuatu di saat-saat tertentu? Boleh banget ya kan. Ini teknik paling simple buat ngebuang emosi kita. Jadi lebih ringan. Oke ya, katanya Ci Sisil udah ngantuk sekarang. Gak nyangka ya kalau pemikiran itu gak boleh dikunci. Padahal saya kira untuk support diri sendiri. Gak usah kita buang-buangin aja. Biar ringan pokoknya tubuhnya jadi lebih enak. Ya, jadi gak disimpenin beban-beban emosinya. Oke, so mungkin itu aja hari ini. Selamat bersenang-senang ya, be happy lagi. Perut macam ditusuk-tusuk gimana kok? Berarti Anda punya hal signifikan di sini. Ya, jangan istilahnya nggak usah dilawan, nggak usah ditentang, nggak usah dipertahankan, cukup dilepaskan aja rasanya. Kadang-kadang kita kayak mengharuskan kayak kenapa ini mesti dilepaskan? Banyak yang kayak bertanya-tanya seperti itu. Nggak usah dinegosiasi, lepaskan aja. Nah, ketika kita lepaskan akan jadi ringan. Apapun yang menyebabkan perut saya ditusuk-tusuk ini, semua pemikiran, semua rasa yang ada, semua ketidakikhlasan, ketidakinginan, semua merasa ketidaklayakan, semua diikhlaskan, dicabut, dipatahkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke. Katanya Kak Fredericks, ikut kelasnya gimana? Nanti ada kelas, tapi masih di bulan November. Jadi silakan daftar aja buat awal November ya, kalau misalkan mau ikut. Ya, di Oktober kayaknya saya nggak ada kelas dulu karena ada banyak tugas dan planning-planning yang saya mau bikin, saya mau kerjain dulu. Nanti mungkin di November kita ketemu lagi ya buat kelas ya. Setiap hari saya bikin live kayak gini ya di DTS, jadi boleh. Terus kalau misalkan nanti Anda mau ikut di sesi tanya jawab setiap hari Jumat ya, silakan live ya, tanya jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, biasanya saya akan lanjutin buat biasa kasih materi biasa ya, seperti itu. Jadi tanya jawab Zoom boleh ikut juga. Gelisah, takut, khawatir, cemas tanpa sebab, itu biasanya perlu di breakdown lagi semuanya. Kalau sampai takut, khawatir, cemas tanpa sebab itu udah banyak banget macam-macam yang biasanya udah numpuk ya beban emosinya. Jadi perlu dibuang-buangin. Katanya Kak Made, masih ada waktu buat ngumpulin dananya. Oke sih, mantap. Untuk kasus khusus seperti trans, apa bisa dipraktekkan? Maksudnya kayak gimana ya transnya yang dimaksud? Jadi aku bisa bahas lebih banyak. Ada balon biru. Oh ya, balon biru. Tereng. Terima kasih anak-anak IC atas gift balonnya. Sorry, karena benar-benar penuh, nggak ada space lagi, jadi aku taruhnya di samping mainan ya. Ini karena kalau di sini kan isinya udah game semua tuh, kalau dilihat tuh ya, bersama dengan PS dan lain kawan-kawan ya. Oke, sip. Just so thank you teman-teman semua. Jam berapa? Jam 9. Oh, kalau biasanya jam 8.30 kalau hari Jumat ya. Jadi nanti biasanya linknya dikasih di Telegramnya di OITRT. Oh, ya silakan dicek di sana. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Kalau katanya Mas Agung istilahnya kerasukan. Kalau itu saya nggak handle kebetulan ya. Jadi saya nggak rekomen Anda gunakan bisa aja sih sebenarnya. Cuman mesti ada sistematisasi tertentu untuk handle di case di sana gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa gunakan pakai cara yang lain saja. Oke, sip. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. See you again semuanya. Love you all.